Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali lagi ke topik yang awal, Dzul Wajhain, bermuka dua, juga termasuk dari salah satu sifat-sifat kemunafikan, ya. Dan perilaku seperti ini harus senantiasa kita hindari. Jangan sampai seorang muslim ada dalam dirinya sifat tersebut. Karena kita sebagai muslim bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga diperintahkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, atau sering kita dengar sebagai hablum minan nas. Hubungan baik terhadap sesama manusia salah satunya tadi tidak bermuka dua, ya. Ketika di hadapan A dia bermuka baik, ya, padahal punya niat yang buruk, kemudian di hadapan B, ya, ia pun menyampaikan sesuatu keburukan di pihak A tadi. Ya, ini. Maka hal-hal yang seperti itu harus senantiasa kita jauhkan. Hubungan baik terhadap sesama manusia harus betul-betul berjalan dengan baik, ya. Dari ucapannya, dari tindakannya, ya. Karena kita hidup di dunia ini tidak bisa serta-merta hanya memikirkan diri sendiri, ya. Ada kalanya kita pasti akan membutuhkan orang lain, ya. Hari ini, ya, kita ditolong, maka suatu saat kita pun berusaha untuk memberikan pertolongan. Hari ini kita dibantu, maka suatu saat pun kita berusaha untuk memberikan bantuan. Saling ada hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, ya. Ketika hubungan baik sudah terjalin terhadap sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan dalam hidup kita, ya. Beribadahnya jalan, ya, taat kepada Allah, kemudian hubungan terhadap sesama juga berusaha semaksimal mungkin baik, maka akan diberikan ketenangan dalam hidupnya. Apalah artinya ketika ia melaksanakan ibadah begitu taat, namun ketika di luar terhadap sesama tetangga atau terhadap sesama saudara ia tidak menampakkan sesuatu yang baik, maka ini akan mengurangi, tidak akan menyempurnakan pahala-pahala yang ia kerjakan ketika melaksanakan ibadah. Nah, ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Dzul Wajhain, ya, bermuka dua ini memiliki akibat dan juga dosa yang besar nanti ketika di akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, An Ammar bin Yasir qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana dza wajhaini fid dunya kana lahu lisanani yaumal qiyamah min nar. Yang artinya dari Ammar bin Yasir berkata, ya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bermuka dua di dunia, ya, maka di akhirat di hari kiamat kelak akan mempunyai apa? Lisanani yaumal qiyamah minnar. Mempunyai dua lidah dari api neraka. Nah ini Bu, bahaya sekali. Orang yang senang mengadu domba, orang yang senang bermuka dua, berpura-pura jadi baik,
padahal hatinya tidak baik. Maka kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ia akan memiliki 2 lidah yang dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa memiliki 2 lidah? Disebutkan dalam kandungan hadisnya, 1 lidah karena ia berpura-pura mengucapkan kepada si fulan ucapan yang baik, dan kepada 1 lagi lidah yang kedua juga ia mengucapkan sesuatu yang pura-pura menjadi baik. Nah ini. Jadi 2 ucapan yang bertentangan dengan hatinya. Nah ini. Maka hal ini pun bisa menjadi peringatan untuk kita. Jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Kalau toh punya kebiasaan ya mengadu domba, memanas-manasin ya dengan ucapan, maka tinggalkan. Karena biasanya sifat adu domba ini atau namimah itu muncul karena ada rasa dengki, ada rasa kecewa dan tidak suka kepada seseorang. Ya. Akhirnya dibicarakanlah yang menyebabkan antara A dengan si B nanti menjadi permasalahan. Nah, itu. Dan biasanya ini akan muncul awalnya juga diawali dari ucapan ghibah, ya. Hibah ya, menceritakan orang lain entah benar entah salah ya. Kemudian juga fitnah dan seterusnya, akhirnya bermuka 2 dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi, jadi ini akhir dari pembahasan kita. Maka dari itu, sebagai seorang muslim kita perlu menghindari sifat ini, sifat dzul wajhain, bermuka 2. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengajarkan kepada kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Artinya, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun juga, walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah berseri. Nah, sehingga yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah untuk senang memberikan senyuman, memberikan wajah yang sumringah ketika bertemu dengan orang lain. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Bertemu dengan orang dengan wajah senang, bahagia, maka itu pun sudah mendapat kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga marilah kita bersama-sama memanfaatkan sisa waktu yang masih Allah berikan untuk sebaik mungkin dalam beribadah. Beribadah kepada Allah dan juga berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, manusia yang memberikan dampak baik untuk orang lain, bukan sebaliknya malah justru memberikan dampak buruk terhadap orang lain. Sehingga marilah kita bersama-sama meminta kepada Allah agar senantiasa dihindari dari sifat dzul wajhain tadi, dari sifat yang bermuka 2, dan juga kita meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah dan selalu pada jalan lurus dalam jalan ketaatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.